Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, para sedulurku sekalian. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dimanapun saudara sekalian berada. Oke, jumpa lagi ya bersama Nafis Q Channel, channel yang membahas berbagai macam bidang usaha, baik itu di bidang perdagangan, perkebunan ataupun peternakan. Oke, untuk para sedulurku sekalian ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas berkaitan tentang tata cara menanam sayuran oyong atau gambas ya lur ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf ya, bukan bermaksud untuk menggurui ya lur ya, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman saja, mudah-mudahan berguna untuk sedulurku sekalian. Oke lur, sebelumnya saya review dulu ya. Ini tanaman oyong atau gambas ya, atau kalau orang Sunda bilang emes nih, tanaman emes ya, atau umumnya disebut dengan oyong gambas. Ini saya tanam 7 hari yang lalu, artinya tanaman saya ini umurnya sudah menginjak ke 8 hari ya. Sudah mulai tumbuh daun ya, sudah tumbuh beberapa helai daun dan juga sudah mulai kelihatan batang-batang sulurnya. Untuk tanaman gambas ini lur, dia jenisnya adalah jenis sayuran atau tanaman yang rambat ya. Jadi ketika sudah berumur 10 hari atau 12 hari ya, sudah harus disiapkan untuk semacam para-para ataupun tralis-tralis untuk kerambatan dari daun atau dari tanaman emes ini lur. Untuk tata cara menanamnya itu sebenarnya sangat mudah ya lur ya. Sebelumnya kita beli dulu untuk bibit-bibitnya ya, bibit oyong atau gambas ini. Kita bisa cari di toko-toko online, ataupun kalau kita ada di pedesaan kita bisa beli langsung di kebunnya ya, itu harganya lebih murah. Tapi misalkan tempat kita jauh ataupun di tempat seperti perkotaan, kita bisa beli di online shop pun banyak dan harganya sangat murah lur. Untuk selanjutnya sediakan juga media tanamnya ya, seperti kompos dan juga sekam bakar. Untuk cara menanamnya itu tidak harus semua tanah kita kasih sekam atau kompos ya, cukup hanya di lubang-lubang untuk menanam bibit sayur oyongnya ya, cukup di lubang-lubangnya saja. Untuk harga komposnya itu tergantung daerah ya, beda-beda. Kalau di tempat saya itu antara 20 ataupun 25.000 lur. Untuk cara menanamnya kita punya dua metode cara menanamnya ya lur ya. Hampir sama dengan cara menanam sayur-sayur yang lain ya, seperti cabai ataupun yang lainnya. Untuk metode pertama kita bisa pakai metode semai terlebih dahulu ya, ataupun yang kedua metode langsung tanam di tanah yang sudah kita siapkan ya, yang sudah kita lubangi dan sudah kita kasih pupuk kompos ataupun sekam bakarnya. Untuk sedulurku sekalian yang mungkin punya tanah ya atau lahan yang luas, mungkin bisa pakai sistem semai terlebih dahulu supaya bisa memilih mana bibit yang bagus ataupun yang kurang bagus. Atau jika memang para sedulurku ada yang tanahnya mungkin tidak terlalu luas ya, bisa pakai metode yang kedua ya, artinya tidak harus disemai. Jadi bibitnya itu langsung ditaruh di lubang-lubang atau kebun yang sudah kita siapkan, yang sebelumnya sudah kita kasih kompos ataupun sekam bakar. Jadi tidak pakai sistem semai. Nah, ini salah satu contohnya ya lur. Ini saya untuk menghemat waktu ya. Jadi saya tidak semai dulu, langsung saya taburkan atau saya taruh bibit-bibit, biji-biji bibitnya itu di lubang yang sudah saya siapkan lur. Untuk satu lubang itu kita bisa tanamkan ya minimal 2 ya lur. Untuk yang metode tanam yang kedua tidak pakai semai, minimal kita
satu lubang kasih 2 biji, ataupun misalkan dirasa kurang ya, bisa juga kita kasih satu lubang itu 3 bibit biji ya. Tujuannya apa lur? Tujuannya karena ketika metode yang kedua tidak kita semai, langsung bijinya yang kita tanamkan, mengantisipasi ada bibit-bibit atau biji-biji yang kurang bagus atau yang kurang subur. Jadi paling tidak ketika ada yang tidak subur itu kita punya bibit cadangan ya, bibit cadangan. Makanya kita kasih satu lubang itu minimal 2. Nah ini contohnya yang sudah saya kasih biji atau bibit sayurnya. Kita kasih 2 ya. Untuk saya ini saya kasih satu lubangnya 2, dan alhamdulillah nih lor, hampir rata-rata ya 85% itu per lubangnya ada 2 ya, ada 2 atau tumbuhnya 2, tapi ada juga yang kurang subur ya, hanya tumbuh satu buah atau satu tangkai. Dan oke, untuk selanjutnya lur, ketika biji atau bibitnya sudah kita tanamkan ya, atau sudah kita taruh di lubang-lubang yang sudah kita kasih sekam bakar dan kompos, kemudian kita siram ya lur, kita siram dengan air yang secukupnya. Untuk cara menanamnya itu bijinya jangan terlalu dalam lur, karena ketika kita menanam terlalu dalam nanti posisi bijinya itu akan susah untuk pecahnya. Jadi terlalu dalam tertimbun tanah, sulit untuk pecah bijinya. Oke, untuk para sedulurku sekalian ya yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Yang belum like silahkan di like dulu ya. Untuk sementara mungkin itu saja dulu ya lur yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya, karena usia tanaman sayur oyong atau gamba saya ini baru berusia 8 hari. Nanti secara berangsur-angsur nanti saya akan review dan upload ya. Oke, terima kasih untuk para sedulurku sekalian, semoga bermanfaat bagi sedulurku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.